Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajib Albar Maulana, mahasiswa bimbingan dan konseling Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas BKI 1D. Oke, teman-teman, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Oke. Buku ini adalah buku karangan Paulo Freire, seorang intelektual asal Brazil yang melakukan pengamatan selama 6 tahun dalam pengasingan politik. Buku ini diterbitkan oleh LP3S di Indonesia dengan jumlah halamannya 215. Di dalamnya itu mengandung beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan tentang humanisasi. Humanisasi adalah proses memanusiakan manusia. Paulo Freire berpendapat bahwa salah satu langkah untuk mengurangi penindasan atau ketertindasan adalah melalui pendidikan itu. Ketika kita berbicara tentang humanisasi, maka kita akan dikaitkan dengan dehumanisasi. Dehumanisasi adalah proses penghilangan harkat manusia gitu. Jadi kaum penindas lebih condong mengubah segala sesuatu di sekitarnya untuk menjadi objek kekuasaan mereka gitu. Maka dari itu harus adanya sebuah revolusi di mana yang dilakukan oleh kaum tertindas gitu. Karena yang namanya perubahan itu akan timbul atas keinginan dan hasrat manusianya sendiri. Kemudian poin yang kedua pembahasannya itu yaitu tentang pendidikan gaya bank. Nah, dalam pendidikan ini ada istilah guru itu dianggap sebagai subjek atau penabungnya. Kemudian murid dianggap objek atau celengannya, dimana kita ketahui bersama bahwa celengan itu bisa saja terisi dan bisa saja kosong. Dimana ketika celengan itu kosong, itu dianggap tidak ada isinya. Nah, bodoh gitu. Murid itu bodoh. Jadi dalam proses ini adanya ketidaksetaraan manusia dan jauh dari harkat humanisasi gitu, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian ada juga lawannya gitu. Ketika ada pendidikan gaya bank dilawan dengan pendidikan hadap masalah. Nah, pendidikan itu merupakan kebalikan daripada pendidikan gaya bank, di mana guru dan murid itu dianggap sebagai objek sekaligus subjeknya gitu. Sekaligus subjeknya yang diawali ketika pembelajaran diawali dengan dialog, kemudian tanya jawab yang membuat tiadanya perbedaan harkat manusia gitu. Karena konteks di sini manusia ya, karena manusia itu ya setara gitu. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu adalah tentang dialog. Dialog itu adalah obrolan gitu, obrolan dimana hakikatnya itu tidak jauh dan tidak bukan adalah kata. Kata itu dibagi menjadi dua menurut Paulo Freire, yaitu refleksi dan juga tindakan. Ketika refleksi itu tidak dibarengi dengan tindakan, maka akan terjadinya sebuah verbalisme, yaitu pengorbanan terhadap tindakan. Nah, kemudian sebaliknya, ketika tindakan itu tidak dibarengi dengan refleksi, maka akan adanya aktivisme, yaitu pengorbanan terhadap refleksi. Jadi kedua pokok ini, kedua molekul ini harus saling bersandingan dalam sebuah proses pendidikan gitu, dalam proses dialog maksudnya itu. Nah, dialog ini adalah sebuah proses penjumpaan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya gitu. Nah, di sini terkandung nilai-nilai kerjasama di mana harus saling menguntungkan dan mencari untung. Kemudian pembahasan yang keempat, yang terakhir adalah anti dialogika. Nah, anti dialogika adalah lawannya daripada dialogika. Nah, di mana ada sebuah keharusan penaklukan dalam hubungan manusia
lainnya gitu, melalui pendekatan yang halus, dari mulai yang halus melalui yang paling kasar gitu, pendekatan. Jadi dalam proses ini akan adanya sebuah perbedaan derajat gitu, yang tadi saya katakan, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya gitu. Misalkan keluarlah sebuah kalimat, misalkan kalimatnya itu kamu tidak tahu bicara dengan siapa. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan seperti itu, dianggap orang yang bertanya seperti itu adalah orang yang lebih tinggi daripada orang yang ditanya gitu. Maka dari itu secara garis besar antidialogika itu adalah penghilangan kebenaran ya terhadap humanisasi gitu, terhadap proses dalam memanusiakan manusia. Maka dari itu 4 pembahasan ini terkandung dalam buku karangan Paulo Freire yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, buku ini sangat cocok untuk kalangan mahasiswa seperti kita. Sangat cocok juga untuk referensi pembelajaran kita. Nah, kesimpulannya kita akan tahu dari mana celah pendidikan di Indonesia ini, dan juga sejatinya pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia gitu ya. Bagaimana caranya manusia ini bisa disebut dengan manusia selayaknya, bukan disebut dengan produk manusia gitu. Karena pada umumnya di Indonesia sendiri banyak pendidikan-pendidikan yang memproses bahwa manusia itu harus menjadi produk manusia, dimana ketika produk itu gagal maka akan tidak berguna dan dibuang jauh-jauh, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.